dan sensor hujan. Jadi sensor tanah ini berguna untuk nanti dalam penyiraman. Jadi mungkin kita dapat menyiram berdasarkan kadar air di dalam tanah. Jadi kalau tanahnya itu kering bisa kita otomatis siram seperti itu caranya. Kemudian untuk sensor udara bisa kita gunakan di dalam greenhouse. Jadi misalnya udara panas, otomatis exhaust fan atau blower nyala seperti itu. Kemudian kelembabannya kurang, fogger nyala gitu untuk menjaga suhu dan kelembaban di dalam ruangan greenhouse. Gitu. Untuk sensor hujan kita gunakan untuk kontrol penyiraman juga. Jika terjadi hujan kita tidak menyiram. Kurang lebih seperti itu, sesimpel itu. Next itu. Oke. Kemudian ada yang tadi saya bilang itu aktuator, itu ada drip tip, ada sprinkler, butterfly, ada micro sprinkler, ada fogger, ada misting fogger juga, ada drip tip. Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Drip tip itu kita gunakan untuk penyiraman di bawah. Jadi biasanya kita pakai di bawah musa. Gitu. Mungkin Bapak Ibu kemarin dapat jalan-jalan ke kebun kami di Goblek, itu sudah ada instalasi yang sudah terpasang, ada sprinklernya juga. Kemudian micro sprinkler ini kita gunakan untuk penyiraman yang lebih halus, sprinkler. Biasanya kita gantung di greenhouse untuk penyiraman bibit biasanya. Kemudian ada fogger ada dua jenis, ada yang 4-way, kemudian ada yang biasa gitu. Biasanya kita gunakan di dalam greenhouse untuk menjaga kelembaban udara di dalam greenhouse. Bisa juga untuk pestisida gitu, untuk hama. Kemudian drip stick juga sama fungsinya seperti drip tip, namun drip stick ini dalam bentuk stick begitu ya. Jadi biasanya kita drip stick itu kita pakai di instalasi polybag. Jadi masing-masing polybag dapat satu drip stick. Jadi air nggak kebuang kemana-mana. Jadi penyiraman bisa presisi di masing-masing tanaman. Itu next itu. Kemudian komponen smart pumping ada solenoid valve. Solenoid valve ini fungsinya sama seperti keran air. Jadi bukan tutup jalur. Jadi jikalau kita membuat instalasi sprinkle begitu agar pompanya tidak terlalu besar, kita bagi menjadi beberapa jalur. Nanti di masing-masing jalur kita gunakan solenoid valve untuk kita kontrol nanti bukan tutupnya seperti itu. Kemudian pipa yang kita gunakan adalah pipa HDPE. Jadi kenapa kita gunakan pipa HDPE? Satu karena kuat dan cuaca. Itu kemudian konektornya itu sistemnya screw, jadi bongkar pasang. Jadi sistemnya tidak permanen. Ya, itu gunanya jika nanti Bapak Ibu mau olah lahan, pipanya bisa dibongkar pasang, jadi tidak mengganggu aktivitas olahan. Gitu. Kemudian ada selang HDPE juga kita gunakan dalam fogger seperti biasa. Kemudian ada venturi injector. Jadi venturi injector itu kita gunakan untuk sistem vertigasi atau pemupukan. Jadi dipasang setelah pompa. Nanti venturi injector ini ada selangnya, ada selang itu nanti masuk ke cairan nutrisi atau pupuk cair gitu. Nanti itu akan tersedot, pupuknya akan tercampur di dalam pipa gitu. Jadi bisa kita gunakan otomatis by aplikasi. Kemudian ada disk filter. Disk filter itu untuk menyaring kotoran yang ada di dalam pipa. Biasanya kita bersihkan secara berkala. Gitu. Next. Oke. Untuk layout, mungkin ini contohnya. Itu yang di kebun di Goblek. Begini kira-kira layout instalasinya itu ada dari toren air D1, kemudian ke pompa air, kemudian ada cabang kita gunakan venturi injector atau vertigasi. Jadi di sini ada pupuk, nanti akan tercampur langsung dialirkan ke pipa. Jadi untuk yang di bawah kita gunakan
irigasi tetes, bisa gunakan irigasi tetes, bisa gunakan drip stick kalau polybag, bisa menggunakan dripper kalau tanaman perkebunan gitu. Untuk penyiraman atas kita gunakan sprinkle gitu. Jadi sprinkle biasanya kita gunakan jaraknya kurang lebih 5 meter per sprinkle. Ini contoh layout instalasi smart farming kami, kurang lebih 10 area ya, 10 area 40 kali 25 meter. Oke, jadi kita bagi menjadi beberapa jalur untuk sprinklernya, karena jika nyala barengan semuanya nanti pompanya nggak kuat, jadi harus pompa yang besar. Untuk mengakali itu kita bagi menjadi beberapa jalur gitu. Oke. Nah ini simulasi atau ilustrasi yang kita kerjakan di IKN. Sekarang kita ada proyek di IKN di wilayah Embung di dekat Istana Negara. Kita memasang instalasi penyiraman di landscape itu. Jadi kita memasang smart system. Jadi sistemnya itu disuplai oleh PLTS ke rumah pompa. Kemudian ada solenoid ini mengatur jalur dari masing-masing sprinkler. Nah setelah solenoid ke sprinkle, nah di masing-masing solenoid kita gunakan pond sensor. Jadi sistemnya itu data yang diambil oleh pond sensor yaitu kelembaban tanah nanti mengatur penyiraman. Misalnya di pond sensor 3 kelembabannya kurang, nanti yang tersiram di wilayah 3 aja gitu. Jadi begitu seterusnya. Nah kemudian pond sensor ini kita gunakan untuk lahan yang luas. Jadi lahan yang berhektar-hektar kita gunakan pond sensor, tidak menggunakan kabel. Jadi sudah standalone atau berdiri sendiri, koneksinya menggunakan teknologi LoRa atau frekuensi radio. Jadi kita bisa memasang sensor di daerah yang tidak ada koneksi internet begitu. Nah, mungkin ini tampilan aplikasinya. Jadi di dalam smartphone kita sendiri ada 2 fungsi. Kita bisa melakukan controlling, kita bisa menyiram lahan kita di mana saja dan kapan saja menggunakan smartphone, tentunya dengan koneksi internet. Kemudian kita juga bisa monitoring juga untuk data sensor yang kita gunakan di kebun. Jadi satu ini ada sensor udara, suhu dan kelembaban udara, kemudian ada CCTV juga, semua dalam satu aplikasi. Jadi semua kita monitoring dalam satu aplikasi. Ini juga untuk proyek kita di IKN di Embung, ada solenoid, ada beberapa jalur gitu, kemudian ada sensor udara, ini sensor tanahnya, jadi sensor kelembaban tanahnya itu, kemudian ada CCTV juga. Nah selain itu ada juga beberapa data yang bisa kita dapatkan dari aplikasi tersebut. Ada temperatur, kemudian kelembaban, kemudian kualitas udara juga. Kemudian ini untuk di IKN sendiri kita gunakan smart energy meter, yaitu mencatat penggunaan listrik kita. Jadi ada laporannya gitu. Kita menggunakan AI atau artificial intelligence untuk melakukan pelaporan penggunaan energi listrik di proyek kami di IKN. Oke, mungkin ada beberapa foto untuk portofolio kami. Ada di kantor Bank Indonesia di Denpasar, kita pasang sistem standalone, kita gunakan dengan panel surya. Kemudian ada semi greenhouse untuk tanaman bunga marigold dan cabai juga gitu. Kemudian kita juga pernah pasang di Bukit Asam, jadi CSR dari PT Bukit Asam untuk pembibitan tanaman untuk reklamasi daerah tambang itu di Sumatera Selatan.
itu dengan selasa juga. Kemudian ada di BSIP Nusa Tenggara Barat untuk tanaman hortikultura. Kemudian di Baladoni Pontianak Kalimantan Barat itu tahun lalu akhir tahun 2023 dengan anak-anak mahasiswa juga. Jadi kami di Petani Muda Keren juga mengajak atau menerima teman-teman mahasiswa untuk magang di sini. Jadi kita akan libatkan dalam beberapa proyek kami di luar daerah gitu. Jadi teman-teman mahasiswa bisa merasakan pengalaman memasang sistem smart farming di beberapa daerah. Kemudian ada binaan Bank Indonesia juga, kita ada beberapa proyek juga dengan Bank Indonesia. Kemudian ada Petani Muda Keren di Sanur, hortikultura gitu. Kemudian P4S Sahabat Alam kita pasang di Minasa Utara. Oke, kemudian kayaknya 2 tahun lalu begitu ya, kita ke Kalimantan Selatan di P4S di Tanah Laut ya, Tanah Laut sama di Binuang gitu. Kemudian saat ini kita juga ada proyek di untuk KIPP di IKN Nusantara. Nah, gimana deh misal pakai panel surya biar satu nampung, satu pemakaian satu nampung itu kan baterainya. Terus panel surya itu ya kapasitas berapa itu? Kalau kita buat 2 kali 2000 ya, 2000 katakanlah 900 saja, itu investasi habis 25 jutaan juga, karena baterainya mahal. Karena kita pakai PRA ya, diesel. Kalau pakai aki kering biasa ya cepet banget, 2 tahun udah mati. Itu rawan pencurian juga. Itu risikonya setelah pakai sebenarnya rawan pencurian di baterai, karena baterainya mahal. Jadi dilematis jadinya. Gitu. Kecuali ya dibuatin bom, di beton, di bataku, terus dikunci gembok. Itu mungkin bisa, tapi kalau orangnya banyak pasti dihajar aja kan. Jalannya bisa mas. Kalau panel surya malah lebih mahal gitu investasinya. Tapi kalau panel surya bukan masalah development pembangunannya, tapi kan ke depan listrik jadi murah, udah nggak pakai listrik lagi. Tapi habisnya lumayan itu. Karena kalau panel surya kan sudah murah, paling berapa sejutaan ya, yang 200 TA ya, ada 200 DP ya, jutaan paling murah. Tapi baterainya yang mahal. Kalau pakai baterai yang bisa kan dimasuk, tapi kan baterainya high maintenance, gitu, repot sekali. Ya, mobil listrik sekarang masih masalah di baterai kan, yang banyak beredar sekarang. Gitu, baterai kalau pakai yang bagus ya bisa. Karena kami di BI berapa? 60 juta. Yang di BI 50 juta habisnya hanya untuk hidupkan sama manusia itu. Tapi yang premium ya, baterai yang bagus. Itu sih sarannya. Tapi saya paling nggak senang ini ngomongin masalah ini. Harus ada solusi, betul nggak? Iya. Solusinya itu memang panel surya, solusinya cuma itu. Cuma sekarang Mas harus pikirkan bagaimana kalau sinyal ada bisa pasang CCTV itu. Jadi bisa kita pantau tuh terus 24 jam siapa malingnya. Tapi kalau CCTV di paling dulu sama malingnya, nah itu yang repot. Itu cara saya sedangkan pikirkan yang jelas. Kalau emang masih besok kan saya sudah bilang pertengahan November kita akan ke sana. Kita bisa ke lokasi. Gitu. Nanti saya ajarkan di sana sama Wahyu, nanti bisa eksekusi sendiri. Itu namanya ilmunya, lebih baik buat sendiri. Nanti eksekusinya kami kirim dari Bali. Gitu. Karena mungkin juga Mas belajar model apa kan. Jadi kita kirim eksekusi saja. Jadi masalah mekanisasi, PLTS, bangun sendiri gampang. PLTS itu sederhana sekali. Input, storage, output. Ya, input matahari, storage baterai, output juga pompa. Kan gampang dong. Saran saya ya, sambil jalan berusaha sendiri. Buat koperasi tadi nggak, Mas Novi ini buat koperasi tadi, kami itu saya CPPN untuk negeri nasional. Jadi kami dapat CSR ya, semua kabupaten di Bali dari CSR cuma kami tahun 2022. Makin banyak klien baru kan, gitu. Contoh nih, kalau Mas andainya ada 5 petani, 10 petani yang mau masang petani pasti dikasih sih PLN, gitu. Karena kalau pakai listrik jauh lebih mudah investasinya ini. Kemudian kita baru PL, TS itu kalau udah untuk PLTS. Cuma untuk memulai sekarang, kemudian berapa hektar? Di tempat saya pribadi kan 1,5. Itu sentralisasi, satu kebun itu. Yang belum kelolain buat desa, buat SDM ada 10-an. Berarti dia harus distribusikan sampai investasi. Kemarin juga
sama PLN juga udah disuruh bikin proposal segala macam, cuman kan pihak PLN harus ada tiangnya kedua. Iya, makanya kan tadi saya bilang pengalaman saya di Songan, dia ngajukan 5 petani langsung dibantu ke PLN, dia bangun yang sendiri, bangun jaringan baru karena PLN juga jadi dia kan BUMN, dia harus terus jaringan baru sampai listrik di situ masuk. Cuma kalau dia satu orang mengajukan dia masih tunggu kuota tambahan. Kalau Mas bisa kumpulkan 5-10 petani, saya rasa cepat masih. Jadi kayak kecil ya opsi kemampuan langsung itu karena besar lahannya. Kalau lahan cuma 1 adu 2 adu mungkin bisa. Tapi kalau masuk luar ya tidak budget funding itu untuk PLS lain pakai cerita. Tapi kalau budgetnya pas-pasan atau nggak begini caranya di musim hujan sekarang ya Pak masih bagus memang tetap cabai sesuai tadi tapi cuma hasil cabai walau PR PLS bisa 300 juta 400 juta betul lah. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kawan-kawan semua petani milenial Asal, alhamdulillah kita sudah hampir di penghujung acara ya, hari dari kegiatan tadi di Rute Pemagangan ini. Kita harapkan kawan-kawan semua ini sudah mendapatkan apa yang diinginkannya ya, apakah itu teknologi, apakah itu pengalaman dari para expert, dari para champion yang kita temui di Bali ini. Nah, jadi tentunya kawan-kawannya tahu apa yang kawan-kawan cari, apakah sudah ditemukan atau belum. Jadi kami dari Dinas Pertanian hanya bisa membantu ya, mendorong kawan-kawan semua tentunya ke depannya agar usahanya, kemudian semangatnya ya, motivasinya itu menjadi semakin besar untuk tetap menjadi petani milenial, untuk bisa membawa perubahan bagi provinsi kita tercinta ya, Banua kita, Provinsi Selatan. Tentunya nanti bisa membawa lebih banyak lagi teman-temannya, pemuda-pemuda di desa, jadi untuk bisa menjadi sama-sama sukses di dunia pertanian. Jadi itu yang bisa kami harapkan dari kawan-kawan, karena semuanya ini adalah dari kawan-kawan untuk kawan-kawan semua. Jadi kami hanya mendorong ya, jadi dengan kegiatan ini mudah-mudahan sudah kita bisa mendapatkan tujuan kita ya. Jadi sudah dapat, karena besok sudah hari terakhir. Jadi kami selaku panitia dari kegiatan ini memohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan yang kami buat selama kegiatan ini. Tentunya itu ada hal-hal yang di luar batas kemampuan kami ya. Jadi kami sekali lagi memohon maaf sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kami lakukan ini berguna bagi kawan-kawan semua. Mungkin milenial tetap semangat. Itu ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani milenial, Semangat.